Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Alhamdulillah juga rekan-rekan semua, saya dipercaya untuk mengampu agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang mata pelatihan di agenda 1 ini, perkenalkan, nama saya Ade Kasih Supriyana, Widiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Mata pelatihan ini dalam agenda 1, yaitu dalam PKP atau pelatihan kepemimpinan pengawas ini, lebih banyak terutama mata ajar atau mata pelatihan etika, integritas dan bela Pancasila, lebih banyak ke internalisasi nilai-nilai tentang kepemimpinan. Hampir 90%, 99%, yaitu ke internalisasi tentang etika, integritas dan bela Pancasila. Dan konsepsinya yaitu sekitar 33%. Rekan-rekan semua peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, pada dasarnya mata pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami substansi konsep-konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Perlu dicermati juga bahwa kepemimpinan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah kepemimpinan pelayanan, berarti didomain di kisaran kepemimpinan pelayanan. Mata pelatihan ini yaitu etika integratif Pancasila, tujuannya tiada lain agar rekan-rekan semua memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap perilaku atau attitude dan perilaku dalam pengendalian publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Peserta sebagai untuk menginternalisasi itu akan diperlihatkan indikator keberhasilan setelah rekan-rekan nanti selesai mencermati pelajaran atau mata pelatihan ini adalah memahami substansi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Juga memahami kaitan substansi konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara dengan pengembangan etika, sikap perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai dan wujud dari upaya bela negara. Bela negara dalam kilasan sejarah seperti yang sering diutarakan, sering dicermati oleh kita adalah yaitu ada ASN, ada Ambtenaar. Ambtenaar istilah pegawai negeri di zaman Belanda. Sedangkan ASN yaitu aparatur sipil negara di zaman sekarang. Tapi sebelum ASN kita juga disebut pegawai negeri sipil. Sama-sama pegawai ini diminati karena adanya jaminan pensiun, tunjangan kerja dan keluarga serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya. Oleh sebab itu rekan-rekan, kenapa diajarkan etika kepemimpinan integritas Pancasila? Rekan-rekan perlu tahu kilasan sejarah. Mulai tahun 1909, kehidupan para Ambtenaar atau ASN, berarti rekan-rekan sebagai eselon 4 atau pengawas, kehidupan dunia sedang diserang krisis ekonomi.
Akhirnya penjajahan dalam menjalankan penghematan dan kebijakan pengurangan pegawai. Berikut adalah tahun 1932. Pemecatan pegawai makin gencar dan akhirnya pada 26 Desember 1932 para abtenar menggelar aksi massa di Batavia membawa sejumlah poster berisi tuntutan pemerintahlah yang membuat pegawai-pegawai memberontak, turunkan harga dan naikkan gaji pegawai. Berikutnya adalah tahun 1933, seiring dengan kebutuhan pendekatan keras terhadap kaum pergerakan kemerdekaan, Belanda menunjuk gubernur jenderal yang baru, Bonifacius Cornelis de Jong. Kemudian tahun 1934, 14 pejuang pergerakan kemerdekaan yang lain terutama Bung Hatta dan Sultan Hasanuddin ditangkap dan kemudian dibuang ke Tanah Merah atau Tigul. Nah, itulah secara umum sekilas sejarah tentang kemerdekaan. Nah, karena kita mempelajari tentang kepemimpinan Pancasila terutama etika dan integritas, ada beberapa tokoh kemerdekaan, tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan, pejuang bangsa itu bisa dicermati sebagai teladan atau patronisasi untuk teladan bela negara. Antara lain Haji Muhammad Mangundiprojo, Presiden Lampung yang pertama kali lulusan Ospia tahun 1927 setelah Jepang menduduki Indonesia menjadi anggota pembela tanah air PK. Berarti mereka berjuang demi bangsa dan negara. Tahun 1944 dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, memimpin TKR dan pemuda Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda yang membonceng tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945. Sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Teladan berikut adalah Sultan Hamid Al-Qadri dari Tanjung Pura atau Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang negara kita dan diresmikan pada 11 Februari 50 saat berlangsungnya sidang kabinet Indonesia Serikat. Nah, itulah Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur penggunaannya di dalam peraturan pemerintah nomor 43 1958. Istilah Pancasila baru dikenalkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, itulah teladan bagi bela negara bagi kita semua, terutama bagi peserta pelatihan pengawas, yaitu merupakan suatu kesatuan proses lainnya Pancasila mengikuti rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, inilah karena kepemimpinan dalam domain etika dan integritas pemimpin Pancasila perlu kita sekilas tahu tentang sejarah Santi Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai atau hukum dasar atau konstitusi yang mengatur segenap aspek kehidupan bangsa dan negara disusun oleh beragam keahlian mulai dari politik yaitu Bung Hatta, ekonomi Mr. Abraham Ramlis, pendidikan Haji Agus Salim hingga agama Kiai Haji Wahid Hasyim. Oleh karena itu, kehidupan demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan menuju kepada perwujudan Pancasila sebagai visi kemerdekaan. Dengan pengamalan amanat Pancasila 1945, maka penyalahgunaan kekuasaan wewenang dapat dicegah dan dijauhkan. Secara sistematis dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 terdapat pengaturan mengenai bentuk dan kedaulatan, Majelis Perwakilan Rakyat, kekuasaan pemerintah negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, hal keuangan, kekuasaan kehakiman warga negara, agama dan pertahanan negara, pendidikan kesejahteraan sosial, bendera dan tanda, dan perubahan Undang-Undang Dasar 16 bab pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Rekan senasib seperjuangan di Republik tercinta ini,
Rekan-rekan sebagai negeri sipil, sebagai pengawas, harus tahu bela negara dalam konstitusi. Bela negara dalam konstitusi diletakkan di bawah bab mengenai pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata. Nah, karena ini mata pelatihan etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Jadi rekan-rekan harus pandai mencermati kewaspadaan nasional terkait etika dan akuntabilitas prosedur pelayanan publik. Rekan-rekan perlu pahami bahwa kepemimpinan atau manajemen yaitu dalam kisaran manajemen pelayanan atau kepemimpinan pelayanan. Kewaspadaan nasional menurut modul bidang studi kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, bernegara dari suatu potensi ancaman apapun itu terhadap bangsa dan negara. Adapun fokus kewaspadaan nasional sepanjang sejarah selalu berubah-ubah tergantung dengan kondisi bangsa dan negara pada saat itu. Pada intinya, kewaspadaan nasional dibangun atas dasar salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah tanah air. Oleh karena itu, di mana ada kesulitan, ada ancaman, berarti kehadiran negara itu harus selalu ada dan harus selalu hadir. Oleh karena itu, rekan-rekan sebagai pengawas harus tahu juga visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Isinya, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Rekan-rekan, untuk saat ini karena etika integritas kepemimpinan Pancasila, rekan-rekan harus menginternalisasi, harus pandai mencermati tentang korupsi, kejahatan komunikasi massa, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, dan korupsi wajib. Itu isu-isu yang selalu berkembang, yaitu isu kontemporer terkait etika dan akuntabilitas pelayanan publik. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam mata pelatihan ini, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, rekan-rekan bisa mencermati dan bisa menyelesaikan terutama hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama rekan-rekan dalam kepemimpinan pelayanan, yaitu pertama hambatan kultural, dan kedua hambatan kultural, dan yang ketiga budaya ewu pakewu atau sobat. Mudah-mudahan sebagai pengantar tentang mata pelatihan itu, yaitu etika integritas Pancasila, mudah-mudahan rekan-rekan di samping mengetahui, memahami konsep-konsepnya, dan terutama adalah bisa menginternalisasikan bukan cuma di kelas, tetapi rekan-rekan nanti di pekerjaan, di masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.